Salam dari Oman International Airport. Sekarang ini saya memang berada di Oman untuk transit dalam sebuah perjalanan. Tidak bisa keluar karena mesti apply visa. Jadi ya keliling saja di dalam bandara. Di belakang saya ini adalah area yang didedikasikan untuk semacam bagian dari Museum Nasional. Dan di belakang saya, Anda bisa menyaksikan ada kapal tradisional yang mungkin dulu dipakai di Oman, lengkap dengan tulisan di dalam bahasa Arab. Menarik, nanti kita akan lihat satu-satu ya kalau bisa. Presiden Amerika yang ke-34 bernama Dwight Eisenhower, dia pernah berkata bahwa saya memiliki dua masalah, hal yang mendesak dan hal yang penting. Dia mengatakan juga bahwa yang mendesak tidak penting dan yang penting tidak pernah mendesak. Dan menariknya begini, ada cukup banyak orang berpikir bahwa sesuatu yang mendesak pasti penting gitu. Dan sesuatu yang penting itu pasti mendesak seperti itu. Kemudian saya teringat dengan salah seorang trainer gitu ya, pelatih seputar manajemen dan kepemimpinan. Saya lupa detailnya siapa nama beliau. Tetapi saat itu beliau menyampaikan bahwa orang itu bisa mengatur waktu berdasarkan kombinasi antara penting dan penting, kemudian mendesak dan tidak mendesak gitu ya. Kemudian beliau menyampaikan bahwa kalau semuanya itu diletakkan ke bagian penting dan mendesak, sudah hidup tidak akan tenang karena ada terlalu banyak isu yang mesti dikerjakan. Tapi beliau menyatakan bahwa akan lebih baik kalau kita itu meletakkan bagian itu pada hal yang penting tetapi tidak mendesak. Jadi kita bisa melakukan perencanaan. Kira-kira demikian. Nah, mungkin ada di antara Anda yang terus berpikir itu, ini ngomong tentang apa nanti? Kenapa urusannya penting, mendesak, tidak penting, tidak mendesak, dan sebagainya. Iya. Ini adalah tembikar yang dulu dipakai gitu ya di masa lalu oleh orang-orang yang tinggal di daerah sini. Ya, dalam banyak hal ketika kita berbicara tentang arkeologi, maka tembikar itu menjadi satu bentuk bukti keberadaan masyarakat karena mereka tinggal dan mereka perlu hidup di situ dan mereka menggunakan peralatan hidup, kira-kira demikian. Maka lanjut gitu ya. Situasi yang ada di Indonesia saat ini, kita sedang ramai gitu ya terkait dengan model pembelajaran berbasis deep learning. Dulu di awal-awal gonjang-ganjing seputar perubahan kurikulum itu ada 3 full, mindful, successful, apa saya lupa detailnya. Tapi kira-kira pada waktu itu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengatakan, oh enggak, kita enggak akan mengarah ke sana. Itu yang ingat saya, itu yang mungkin saya salah gitu ya. Tapi pembelajaran berbasis deep learning ini sekarang mulai ramai lagi gitu. Ketika Kementerian Pendidikan Dasar Menengah mengirimkan beberapa orang untuk mengikuti pelatihan di Australia. Buat yang mungkin baru terkait dengan deep learning begitu, apa sih sebenarnya yang namanya deep learning itu gitu ya. Secara umum para pemain di dunia kecerdasan buatan, machine learning gitu ya, itu memahami deep learning itu di dalam kerangka model jaringan arsitektur kecerdasan buatan, jaringan secara tiruan gitu ya, jaringan secara tiruan dengan arsitektur tertentu ya, sehingga bisa melakukan pembelajaran sistemnya itu, membuat modelnya itu dengan modelnya deep learning, kira-kira demikian. Terus apakah itu berarti siswa akan belajar arsitektur deep learning di sekolah? Jawabannya tidak. Karena sebenarnya kalau kita bicara tentang deep learning, maka itu hanya metode pembelajarannya, dan itu yang akan dipakai di dalam pembelajaran di sekolah.
berbicara mengenai pembelajaran deep learning ini, maka sebenarnya dunia pembelajaran itu ada bukan dua kubu gitu ya, dua kubu kan sepertinya kan bertentangan, tapi ada dua pendekatan dalam belajar, yaitu belajar modelnya surface learning, hanya belajar di permukaannya saja, hanya belajar hal yang umum saja, hanya mempelajari kaidah umum dan tidak masuk ke dalam bagian detailnya. Kemudian pendekatan kedua itu terkait dengan pembelajaran deep learning, sehingga ada pendalamannya, ada hal-hal yang lebih detail lagi yang mesti dipelajari, kemudian ada beberapa batasan-batasan tertentu yang mesti diperhatikan. Kemudian ini membentuk model pemahaman yang lebih dalam lagi, membentuk model pemahaman yang lebih lebih spesifik terkait dengan ilmu yang ada, terkait dengan materi yang dipelajari. Kemudian kalau kita bicara mengenai situasi antara pendekatan deep learning dan surface learning tadi, semua orang cenderung mengatakan bahwa yang namanya deep learning itu adalah metode yang lebih baik daripada surface learning. Maka kita mesti mendorong supaya setiap orang itu belajar di dalam kerangka modelnya itu menggunakan deep learning. Kalau belajarnya surface learning itu tidak belajar sungguh-sungguh, hanya belajar di kulitnya aja, itu tidak mendalami, itu tidak menguasai dengan lebih baik. Jadi kalau ingin menguasai lebih baik, maka seseorang harus menggunakan metode yang namanya deep learning tadi. Pertanyaannya adalah, benar tidak demikian? Ya, saya selalu menggunakan pendekatan ini. Saya selalu mempertanyakan kalau ada orang mengatakan klaim ini begitu. Kemudian bentar. Bener enggak ya? Kalau bener kenapa? Kalau enggak kenapa? Itu yang justru membuat saya membuat saya memikirkan sebenarnya apa sih yang terjadi di balik itu. Dan itu yang kita bicarakan pada edisi kali ini. Seperti saya sampaikan tadi, sebagian besar orang berpendapat bahwa metode yang namanya deep learning ini lebih baik daripada metode yang surface learning. Sepertinya itu juga yang mulai bukan menghantui, mungkin merasuki gitu ya, kerasukan apa gitu. Tapi kira-kira ada semacam konsep gitu ya yang beredar dan berkembang gitu ya juga di Indonesia, bahwa metode deep learning itu pasti lebih baik daripada surface learning. Dan permasalahannya adalah stop di situ gitu ya. Tidak ada tetapinya, tidak ada mungkin batasannya apa dan sebagainya. Kemungkinan besar gitu ya, ini dugaan saya tidak bisa memastikan karena memang agak susah sih untuk bisa menjangkau semua orang di dunia gitu ya. Dugaan saya adalah alasan penerapan metode deep learning sekarang ini gitu ya, yang akan diterapkan di Indonesia dalam beberapa mungkin berbulan ke depan ini gitu ya, itu terkait dengan pendapat bahwa deep learning itu metode belajar yang lebih baik daripada surface learning. Bisa jadi dianggap belajarnya lebih baik, belajarnya lebih dalam, penguasaan materinya lebih baik lagi, pemahaman konsepnya akan lebih baik, dan seterusnya. Oleh karena itu, saya bisa sampaikan Kemendikdasmen, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu sudah memberangkatkan orang untuk belajar ke Australia yang menjadi mitra diskusi pemerintah Indonesia terkait dengan pendidikan, pengembangan dan sebagainya, untuk belajar bagaimana menerapkan deep learning ini di sekolah, gitu ya. Ide besarnya nanti mereka-mereka yang diberangkatkan untuk belajar tentang penerapan deep learning di sekolah ini, mereka akan menjadi pelatih nasional yang akan melatih guru-guru untuk bisa menerapkan metode belajar deep learning ini kepada siswa kelasnya. Jadi saya menerangkan bahwa deep learning ini bukan kurikulum ya, tapi deep learning adalah metode belajar gitu ya, yang dapat dipakai di kurikulum manapun gitu ya, untuk anak itu bisa belajar dengan lebih baik.
Saya tidak tahu mereka itu diberangkatkan kapan dan kapan akan kembalinya. Tetapi saat ini jika Anda cari di internet, Anda bisa mendapatkan ya contoh modul belajar tentang ekonomi, tentang sains, tentang IPA gitu ya, yang menggunakan pendekatan deep learning tadi. Buat Anda guru-guru yang tertarik untuk melihat lebih dalam kira-kira seperti apa, boleh pasti bisa membuka, karena itu dibuka bebas umum kok, tidak perlu beli, tidak perlu bayar gitu ya, tapi Anda pasti bisa belajar hal yang baru. Seperti biasa di dalam masyarakat gitu ya, pasti ada sesuatu yang dipakai untuk mempertahankan diri. Jadi ini ada pedang gitu ya, kalau ada tembikanya namanya juga museum. Kita lanjutkan. Saya melihat bahwa metode yang namanya deep learning ini itu memang cocok gitu ya, cocok untuk proses pendalaman materi. Ketika orang itu belajar pada tahap awal, pasti belajarnya di tahap permukaan, pasti menggunakan metode yang namanya self learning tadi. Tapi ketika orang ini mencoba untuk mendalami sesuatu, untuk membangun spesialisasi, membangun keahlian dalam bidang tertentu, membangun konsep yang lebih baik gitu ya di dalam sebuah pembelajaran, dalam sebuah materi, di dalam sebuah keahlian tertentu misalnya, maka metode deep learning ini adalah metode yang cocok untuk digunakan. Jadi saya itu masih meyakini hingga hari ini gitu ya, seseorang itu perlu punya setidaknya satu keahlian, sehingga supaya dia itu bisa membangun keahlian itu, maka dia tidak bisa menjadi ahli di semua bidang, maka dia tidak bisa menjadi ahli di semua hal, karena waktunya tidak akan cukup untuk membangun keahlian di semua bidang. Kan waktu hidup terbatas. Jadi ketika orang itu mau memilih bidang keahlian tertentu, maka dia akan memilih bidang yang ini, yang sempit tetapi mendalam. Nah, proses pendalaman itulah yang digunakan, belajarnya itu menggunakan pendekatan yang namanya deep learning tadi. Nah, tadi kembali lagi, orang tidak ada yang ahli di semua bidang. Kalau mau mendalami semua bidang, pasti tidak akan cukup waktunya, karena yang namanya pendalaman itu butuh waktu yang cukup panjang. Dan cocok sih gitu ya, kalau kita perhatikan secara umum anak-anak di SD itu belajar dari dasar gitu ya, belajar semuanya, belajarnya masih hal yang mendasar, tentu saja ada di bagian permukaan. Mulai masuk di SMP, mereka masuk di belajar dari guru bidang studi gitu ya, lebih spesifik, lebih menguasai bidangnya. Guru bidang studi di SMP ketika mengajar matematika, dia lebih menguasai daripada guru SD yang mengajar matematika. Tapi jangan salah, guru matematika di SMP, mereka mungkin tidak tahu dengan baik tentang sejarah, tentang geografi. Ngertinya ya hanya matematika itu aja. Yang paling dioperasi hanya matematika itu aja. Sedangkan kalau guru SD, dia tahunya banyak. Jadi wawasannya luas, tapi tidak mendalam. Kalau modelnya deep learning, gitu ya, model guru bidang studi, itu wawasannya sempit, tetapi dia mendalam. Nanti kan masuk SMA, itu juga gitu ya. Ketika kuliah, sama-sama anak IPS bisa masuk di sosiologi, masuk di psikologi, ekonomi, sejarah, apalagi arkeologi, banyak gitu. Sama-sama anak IPA bisa masuk teknik mesin, teknik elektro, teknik arsitektur, teknik kimia, teknik sipil, teknik arsitektur, dan berbagai teknik yang lain. Makin spesifik. Mereka yang kuliah di bidang ilmu teknik sipil, mereka ngertinya itu gitu ya. Sudah tidak ngurus lagi kimia, fisika mungkin masih ada, tapi kimia sudah mulai berkurang. Kemudian urusan ekonomi sudah sangat berkurang. Karena apa? Karena dia fokus di bidangnya itu, tetapi dia menguasai secara mendalam. Selain beberapa keahlian, bukan semuanya ya, beberapa, bisa 2, bisa 3, tapi tidak semuanya. Orang juga perlu punya wawasan. Wawasan ini sebenarnya menolong kita untuk bisa berinteraksi dengan orang lain dan punya keahlian.
Anda tidak akan berteman dengan orang yang sama-sama ahli di bidang ekonomi misalnya. Anda tidak hanya berteman dengan orang yang sama-sama menyukai hal-hal terkait dengan programming misalnya, tapi Anda berteman dengan banyak orang dengan berbagai bidang keahlian yang berbeda. Sehingga ketika Anda itu punya wawasan, Anda itu bidangnya di keuangan misalnya, tetapi Anda punya wawasan dalam bidang hukum, terus ketemu sama teman Anda yang memang ahli di bidang hukum, maka Anda bisa bertanya kepada dia kalau ada misalnya kasus tertentu, Anda punya wawasan begini, punya pendapat begini, itu bisa ngobrol, bisa nyambung, kira-kira demikian. Selain itu, wawasan juga diperlukan ketika kita bekerja. Entah kerja sendiri, entah kerja dengan orang lain. Orang yang bekerja sendiri terima proyek, punya klien begitu. Kliennya belum tentu, belum tentu menguasai apa yang dipesan. Tetapi klien itu mungkin dari bidang yang lain. Anda mesti punya wawasan di bidang yang lain itu untuk bisa memahami apa sih permintaan klien Anda. Kalau Anda bekerja di sebuah perusahaan, di sebuah kantor tertentu, dan ada proyek yang dikerjakan dalam tim itu timnya juga campur dari berbagai bidang yang ada supaya bisa saling melengkapi. Nah, wawasan ini mendorong supaya kita ini bisa berinteraksi di dalam tim untuk bisa bekerjasama dengan lebih baik lagi. Dan wawasan ini juga menolong orang untuk menghubungkan berbagai kepingan informasi ini menjadi sebuah pengetahuan yang baru. Jadi kalau misalnya Anda mengamati misalnya situasi valuta yang naik turun begitu, Anda punya wawasan tentang perdagangan global, Anda punya wawasan tentang neraca perdagangan, Anda punya wawasan tentang politik, Anda punya wawasan tentang bursa saham, Anda punya wawasan tentang situasi market global sebagainya, maka Anda bisa mulai menghubungkan berbagai kepingan informasi ini untuk membentuk pengetahuan yang baru. Tentu saja mesti klarifikasi ya dengan orang yang memang betul ahli tadi di bidang tiap-tiap bidang tadi, supaya Anda benar-benar bisa menggabungkan kepingan-kepingan itu membentuk sebuah gambar yang baru yang menolong pemahaman Anda terkait dengan apa yang sedang Anda amati. Tadi saya menyampaikan bahwa belajar untuk menguasai bidang keahlian tertentu itu pendekatannya menggunakan pendekatan deep learning. Karena belajar untuk meningkatkan wawasan sebenarnya tidak memerlukan deep learning. Wawasan itu adalah belajar di level permukaan, belajar di hal-hal yang umum untuk mengembangkan wawasan, untuk mengembangkan pengetahuan, tapi bukan untuk mendalaminya. Saya bidang saya adalah teknik biomedis seperti itu. Tetapi saya punya wawasan terkait dengan sedikit terkait dengan respon fisiologi manusia, mesti ngerti. Kemudian saya mesti punya wawasan terkait dengan ekonomi mungkin, karena mungkin alat yang akan dibuat bisa tidak diterima oleh market, kira-kira demikian. Kemudian saya masih punya sedikit wawasan terkait dengan perancangan rangkaian yang diperlukan. Saya masih punya wawasan terkait dengan mungkin ini nyaman atau enggak ketika mengambil data. Ini hal-hal yang saya tidak perlu mendalaminya, tetapi hanya sebuah wawasan yang saya mesti perlebar supaya saya ini punya banyak kepingan-kepingan yang bisa menolong saya untuk mengerjakan pekerjaan yang saya tekuni saat ini. Jadi deep learning itu mungkin perlu tetapi menurut saya tergantung kebutuhannya. Jadi pada waktu orang tuh mau mengembangkan wawasan, perlu enggak sih dia belajar secara mendalam? Menurut saya mungkin tidak. Mungkin ada yang berpendapat bahwa kan juga perlu mendalami, ya, tapi tidak terlalu dalam sekali Nah, mau mendalam itu sedalam apa? Di mana batasnya? Ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada di benak teman-teman guru karena mendalaminya itu sampai sebatas mana. Kalau tanpa panduan, maka saya kok yakin bahwa guru itu tidak bisa memutuskan.
logikanya gitu ya, Kemendikbudristek akan memberikan panduan gitu ya, seberapa dalam guru itu boleh menggali. Dan sepertinya gitu ya, sepertinya metode pembelajaran deep learning ini itu tidak diperlukan untuk siswa SD, karena masih di tingkat umum, masih di tingkat baru awal belajar, baru mengembangkan ide, baru mengembangkan wawasan, baru masuk ke dunia yang banyak pernak-perniknya yang mesti dipelajari dan masih umum. Yang ngajakannya paling 1 atau 2 guru aja di SD. Sehingga saya pribadi melihat bahwa mungkin di level SD orang belum memerlukan yang namanya model pembelajaran yang menggunakan deep learning tadi. Saya melihat bahwa sebenarnya kalau kita bicara dikotomi itu antara wawasan dan keahlian, sebenarnya tergantung dari siswanya, tergantung dari orangnya. Dan saya melihat juga bahwa siswa itu seringkali itu belum tentu bisa memilih bidang mana yang akan didalami. Indikasinya apa? Gampang. Saya menggunakan indikasi berbagai macam pertanyaan yang di Quora gitu ya, yang masuk juga ke saya secara khusus, bertanya tentang bidang apa yang prospeknya bagus, bidang apa yang prospek kerjanya itu oke di masa depan. Kalau saya punya bakat ini, punya minat ini, terus kira-kira masuknya di mana ya gitu ya. Kalau saya itu suka di sini, tapi melihat pekerjaan bidang lain itu kok lebih menjanjikan, enaknya bagaimana. Nah, situasi ini yang membuat saya itu mendapatkan semacam gambaran umum bahwa ternyata siswa itu bahkan ketika mau lulus SMA pun gitu ya, itu masih belum tahu mau kuliah di mana. Kenapa? Karena belum bisa menentukan bidang apa yang akan ditekuni. Dan kalau tadi kan di level SD kita mengatakan bahwa deep learning itu mungkin belum diperlukan gitu ya. Kalau mungkin oke dah mulai masuk di SMP gitu ya. Tapi baik lagi pertanyaannya adalah itu pendalaman sampai di level mana. Dan sekali lagi tanpa batas yang jelas sulit buat guru untuk bergerak, karena ya tuntutan kurikulumnya harus diselesaikan. Itu juga tantangan tersendiri buat teman-teman guru. Kalau di SMA mungkin gitu ya deep learningnya sudah bisa mulai dimasukkan. Tetapi menurut saya kalau semuanya menggunakan deep learning kok juga tidak cocok ya. Saya kok tidak yakin bahwa waktu di sejarah kita akan cukup mempelajari semua mapel dengan menggunakan pendekatan deep learning. Pasti akan ada bagian materi yang akan dikorbankan. Itu berarti perlu ada desain kurikulum yang baru yang mesti dibuat supaya bisa mengakomodasi deep learning dan waktunya cukup. Mungkin nggak tahu, mungkin ke depan gitu ya akan diterapkan model seperti kurikulum merdeka untuk tingkat SMA, sehingga ada bagian yang umum yang semua mesti ambil, tetapi pendalamannya siswa SMA bisa milih pendalaman apa yang akan mereka kerjakan. Nah, di pendalaman ini loh yang mereka itu akan menggunakan pendekatan deep learning tadi. Saya melihat secara pribadi bahwa sebenarnya ketika orang itu mau dibawa gitu ya mindsetnya, pola pikirnya itu untuk belajar dengan metode pendekatan deep learning, maka ide besarnya adalah bagaimana menumbuhkan rasa ingin tahu di dalam benak seorang siswa misalnya atau mahasiswa, supaya dia itu punya keinginan untuk menggali lebih dalam lagi. Ketika mereka ingin menggali lebih dalam lagi, maka mereka itu akan mencari tahu, akan mendalami sesuatu, akan bertanya, akan menggunakan berbagai sumber-sumber yang ada untuk belajar, untuk mendalami bidang yang diminatnya tadi. Selain itu, ini juga masalah pola berpikir kritis yang masih kurang di Indonesia. Saya pernah bahas tentang pola pikir kritis ini karena ada cukup banyak yang berpendapat bahwa negara kita itu tidak mengajarkan siswa berpikir kritis seperti itu. Padahal menurut saya sekolah sudah mengajarkan pola berpikir kritis itu di dalam implementasi pengajarannya. Hanya mungkin nggak ditekankan ya, ini loh
ini kamu sudah diajar nih pola berpikir kritis, mungkin tidak seperti itu. Tetapi prosesnya itu sudah dikerjakan, hanya kadang-kadang mungkin tidak terlalu terasa. Mungkin juga ada yang mengatakan bahwa ini tidak penting, ini tidak perlu sebagainya. Kalau saya melihat gitu ya, kedua hal ini itu bisa diajarkan. Jadi membangun rasa ingin tahu, kemudian membangun cara berpikir kritis ini gitu ya. Itu idenya kalau itu mau dimasukkan ya mungkin gitu ya bisa ditanamkan melalui pembelajaran berbasis deep learning tadi. Dan ya memang logikanya metode tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya diterapkan untuk sampel yang sifatnya buah halaman. Saya melihat ini bagian yang cukup penting, cukup krusial kalau orang bilang, karena mengajak siswa untuk belajar menggunakan pendekatan deep learning ini tanpa membangun rasa ingin tahu, tanpa membangun pola berpikir kritis gitu ya, hanya sekedar ikut alur, hanya sekedar ikut proses, tapi tidak pernah memahami kenapa harus seperti itu, dan kemungkinan besar siswa tidak akan menikmati proses belajarnya. Kenapa? Karena tidak mengerti kenapa mesti begini, kenapa mesti begitu. Padahal menurut saya dua kunci penting tadi, yaitu adalah membangun rasa ingin tahu dan membangun pola berpikir kritis. Itu ada dua hal penting kalau kita bicara mengenai pembelajaran berbasis deep learning. Kalau kita kembali ke pernyataan Eisenhower tadi gitu ya, terkait masalah penting itu nggak urgent dan urgent itu nggak penting gitu ya, saya pengen bertanya gitu ya kepada pemerintah gitu ya, sebenarnya gitu ya metode belajar deep learning yang sekarang sedang disiapkan itu termasuk bagian yang mana? Apakah gitu ya, apakah deep learning ini dianggap sebagai sesuatu yang penting dan mendesak gitu ya? Kalau ini dianggap penting dan mendesak, maka kemungkinan besar akan terjadi proses yang serba tergesa-gesa. Semua orang mengerti, memahami secara psikologi proses yang tergesa-gesa ini itu tidak akan bisa memberikan hasil yang maksimal. Karena mungkin ada yang kelewatan, ada yang ketinggalan detailnya gitu ya, tidak sempat membicarakan. Kenapa? Karena tergesa-gesa, kejar target, kejar tayang kalau orang bilang. Saya melihat bahwa lebih penting gitu ya, lebih penting di dalam proses belajar itu menekankan bagaimana membangun rasa ingin tahu di kalangan siswa dan membangun pola berpikir kritis. Saya kok yakin hingga hari ini gitu ya, saya kok yakin bahwa kalau siswa itu bisa dibangun rasa ingin tahunya, kalau pola berpikir itu dapat dibangun di kalangan siswa, maka otomatis mereka akan menerapkan proses belajar menggunakan deep learning. Saya yakin itu. Menariknya adalah untuk membangun kedua hal tadi, membangun rasa ingin tahu, membangun pola berpikir tadi, saya melihat bahwa orang tua bisa ikut campur. Orang tua bisa menolong anak untuk membangun rasa ingin tahu ini, membangun anak untuk punya pola berpikir tadi. Saya kok yakin anak-anak itu rasa ingin tahunya besar, maka sering bertanya, gitu ya. Tanya ini, tanya itu, kadang aneh-aneh tanyaannya sampai orang tua tidak bisa menjawabnya. Terus kalau orang udah stres, dia bisa jawab biasanya, kamu nih anak kecil tanya terus macam-macam sebagainya, itu akan mematikan rasa ingin tahunya, mematikan pola berpikir kritisnya. Mungkin kita bisa berubah dari situ. Saya punya keyakinan bahwa pendidikan yang berkualitas dimulai dari keluarga. Ketika banyak keluarga bersatu hati, bergandeng tangan, bekerjasama untuk membangun generasi ke depan yang lebih baik lagi, yang siap untuk belajar, yang mau berpikir maju, punya rasa ingin tahu yang cukup besar, mau berpikir kritis, saya kok yakin bahwa kita ini masih punya harapan terkait dengan masa depan negara ini, terkait dengan masa depan pendidikan di negara Indonesia, juga membangun masyarakat yang lebih baik, yang siap untuk maju, siap untuk
meraih Indonesia Emas di 2045. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan pada edisi kali ini terkait dengan pembelajaran deep learning. Salam saya dari Oman International Airport, gitu ya. Kita jumpa lagi di topik yang berbeda, di materi yang berbeda. Terima kasih Pak.